Selamat pagi. Kali ini kita akan belajar tentang materi matematika bab 5 kelas 5 tentang volume kubus dan akar pangkat 3. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, dapat menentukan hasil akar pangkat 3 dengan faktorisasi prima, dan yang kedua adalah bisa menyelesaikan permasalahan terkait volume kubus. Oke, mari kita mulai. Yang pertama, kita akan belajar menentukan akar pangkat 3 dengan faktorisasi prima. Masih ingatkah kamu dengan faktorisasi prima dan pohon faktor? Kamu bisa mempelajarinya lagi secara mandiri dari buku paket matematikamu halaman 116 sampai 117 atau menyaksikan video berikut ini. Kita mulai saja pembahasan cara menentukan akar pangkat 3. Yang pertama tentang konsep. Perhatikan. 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 kali 2 dikali 2. Sama dengan 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Kita tuliskan 8. Nah, kalau ditanya berapakah akar pangkat 3 dari 8? Cara menentukannya, 8 ini kita rubah menjadi bentuk pangkat 3. Di sini sudah nampak ya, 8 itu sama dengan 2 pangkat 3. Maka 8 ini kita ganti dengan 2 pangkat 3. Jadinya, akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 sama dengan, nah ini 3 sudah sama, maka jawabannya 2. Kita tuliskan di sini 2. Jadi akar pangkat 3 dari 8 yaitu 2. Ini kan kebetulan sudah ada data awalnya, 8 itu sama dengan 2 pangkat 3. Seandainya yang ini, seandainya ini kita tidak tahu. Nah, bagaimana cara menentukan akar pangkat 3 dari 8? Nah, caranya kita bikin faktorisasi prima dari 8 dengan menggunakan pohon faktor. 8 kita bagi dengan 2. Pembaginya harus bilangan prima ya, untuk membuat pohon faktor. Bagi 2, kalau tidak bisa bagi 2, kita bagi 3. Tidak bisa bagi 3, bagi 5, kemudian bagi 7, 11, 13, dan seterusnya. Yang penting harus dibagi dengan bilangan prima. 8 bagi 2 kita peroleh 4. 4 masih bisa dibagi 2. 4 bagi 2 kita peroleh 2. 2 ini hasil terakhirnya bilangan prima. Kalau sudah ketemu bilangan prima, ya sudah kita hentikan. Kita lingkari. Nah, jadi 8 itu sama dengan, kita hitung 2-nya berapa banyak? 1, 2, 3. Maka 8 itu sama dengan 2 pangkat 3. Nah, jadi kalau ditanya berapa akar pangkat 3 dari 8? Sama dengan, kan kita sudah membuat pohon faktor ya, 8 itu sama dengan 2 pangkat 3. Maka kita ganti 8 jadi 2 pangkat 3. Sama dengan 2 pangkat 3. Sama dengan 2. Oke? Mudah ya? Oke, yang ini untuk konsep. Nah, sekarang kita langsung masuk ke contoh soal yang sebenarnya. Oke, untuk contoh soal yang pertama, misalkan tentukan akar pangkat 3 dari 216 sama dengan. Nah, seperti tadi, kita bikin faktorisasi prima. Salah satu caranya yaitu dengan membuat pohon faktor. Kita bikin pohon faktor 216. Kita bagi dengan bilangan prima paling kecil, yaitu 2. 216 bisa ya dibagi 2. Kita gunakan pembagian Prokafit. 216 kita bagi 2. Sama dengan 2 bagi 2, 1.
1 kali 2, 2. Kita kurangkan. 2 kurang 2, habis. 1 yang ini kita turunkan. 1 bagi 2, 0. 0 kali 2, 0. Kita kurangkan. 1 kurang 0, 1. Kemudian 6 yang ini kita turunkan. 16 bagi 2 kita peroleh 8. 8 kali 2, 16. Kita kurangkan. 6 kurang 6 habis, 1 kurang 1 habis. Jadi hasilnya 108. Di sini 108. 108 masih bisa dibagi 2 ya. Kita bagi dengan 2. Nah, untuk membagi 2 bisa gunakan pembagian Prografit seperti tadi, ya ini ya. Atau gunakan cara cepat untuk mempersingkat waktu. Nah, untuk cara cepat pembagian, bisa lihat link videonya di deskripsi. Ada cara yang sangat mudah. Sekarang ini kita akan gunakan cara cepat, tapi yang belum bisa cara cepat, bisa pelajari cara cepatnya atau gunakan pembagian Prografit seperti tadi. Sekarang kita gunakan cara cepat. 108 dibagi 2 sama dengan 10 bagi 2, 5. 5 kali 2, 10. 10 menuju 10, 0 ya. Kemudian 8 bagi 2, kita peroleh 4. 4 kali 2, 8. Berarti habis. Kita peroleh 54. Taruh 54 di sini. 54 masih bisa bagi 2. Kita bagi dengan 2. 54 dibagi 2 sama dengan 5 bagi 2, 2. 2 kali 2, 4. 4 menuju 5, 1. Taruh 1 di sini. 14 dibagi 2, kita peroleh 7. 7 kali 2, 14. 14 menuju 14, 0 ya. Jadi jawabannya 27. Taruh 27 di sini. Oke. Sekali lagi, yang belum bisa cara cepat, silahkan lihat link videonya di deskripsi. Kita lanjutkan. Selanjutnya, 27 sudah tidak bisa bagi 2. Kita naik ke bilangan prima berikutnya, yaitu 3. 27 bagi 3 kita peroleh 9. Selanjutnya, 9 masih bisa bagi 3 ya, kita bagi dengan 3. 9 bagi 3 kita peroleh 3. Sudah ketemu 3, 3 ini bilangan prima, maka pohon faktor kita sudah selesai. Kita lingkari bilangan primanya. Yang belum paham cara membuat pohon faktor, kakak taruh link videonya di deskripsi. Oke? Ada banyak contoh soal di situ. Sama dengan. Kita lihat 2 ada berapa banyak? 2 ada 3 buah. Maka kita bikin di sini 2 pangkat 3. Selanjutnya 3. 3 ada berapa buah? Ada 3 buah ya. Maka dikali 3 pangkat 3. Oke. Nah, kita pindahkan ke sini. Akar pangkat 3 dari 216. Nah, 216 itu kita ganti dengan ini. Oke. Jadinya 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3 sama dengan. Nah, di atas ini 3, ini pangkatnya juga 3. Maka kita hilangkan tanda akar dan pangkat. Yang tersisa yaitu 2 kali 3 sama dengan 2 kali 3, 6. Maka akar pangkat 3 dari 216 kita dapatkan 6. Mudah ya? Nah, setelah kalian belajar dari menyimak video ataupun membaca dari buku matematika halaman 116 sampai 117, sekarang saatnya kamu mengerjakan latihan soal belajar dari rumah ke-18. Yang pertama, kalian perlu menentukan akar pangkat 3 dari bilangan-bilangan berikut ini dengan faktorisasi prima dan pohon faktor. Jangan lupa harus menggunakan cara. Ada 2 subsoal. Yang pertama, kalian perlu mendapatkan hasil dari akar pangkat 3 dari 3375 dan yang kedua, akar pangkat 3 dari bilangan 21.952.
Soal nomor 2. Sebuah bak penampung pasir berbentuk kubus. Pasir-pasir tersebut akan dimasukkan ke dalam 125 kotak pasir yang berbentuk kubus juga. Kotak pasir berukuran 40 cm, berarti rusuknya sepanjang 40 cm. Pertanyaannya, berapakah ukuran panjang sisi bak penampung pasir tersebut? Ada 4 langkah yang perlu kalian tempuh untuk mendapatkan jawaban dari soal nomor 2. Yang pertama adalah menentukan volume kotak pasir yang panjang rusuknya 40 cm. Kemudian, karena kotak pasirnya ada 125, maka kalian perlu mengalihkan hasil hitung volume tadi dengan jumlah seluruh kotak pasir. Perlu kalian ketahui bahwa volume dari 125 kotak pasir tadi sama dengan volume bak penampung. Setelah kalian mendapatkan berapa volume bak penampung, langkah terakhir adalah kalian tentukan berapakah panjang rusuk atau sisi dari bak penampung menggunakan cara akar pangkat 3. Soal nomor 3. Bak mandi Lea berbentuk kubus yang mampu menampung 216 liter air. Sedangkan bak mandi Widoro juga berbentuk kubus namun bisa menampung air sebanyak 512 liter. Pertanyaannya, berapa perbandingan panjang rusuk bak mandi Lea dan Widoro? Ada 2 langkah yang perlu kalian tempuh dalam menyelesaikan soal nomor 3, karena yang ditanyakan bukan perbandingan volume, namun perbandingan panjang rusuk. Langkah yang pertama adalah kalian perlu menentukan panjang rusuk dari masing-masing bak. Setelah itu, langkah yang kedua adalah kalian membandingkan panjang rusuk bak mandi Lea dan bak mandi Widoro. Ingat, bandingkan hingga mendapatkan bilangan yang paling sederhana. Soal nomor 4. Hitunglah volume 2 kubus berikut ini. Kubus yang pertama panjang rusuknya 4 cm dan kubus yang kedua panjang rusuknya 6 cm. Soal nomor 5. Sebuah akuarium berbentuk kubus yang memiliki volume 729 liter. Akuarium tersebut berisi air tapi hanya setengahnya. Pertanyaannya, berapakah tinggi air dalam akuarium tersebut? Ada 2 langkah yang perlu kalian tempuh dalam menyelesaikan soal ini. Langkah yang pertama adalah kalian menentukan tinggi akuarium. Tinggi akuarium sama dengan panjang rusuk, jadi gunakan cara akar pangkat 3. Langkah yang kedua adalah kalian menentukan tinggi air. Tinggi air sama dengan setengah dari tinggi akuarium, karena akuarium tadi hanya diisi setengah. Oke, itu tadi materi dan latihan soal untuk hari ini. Jangan lupa kumpulkan sebelum pukul 8 malam dan pastikan semua jawabanmu sudah ditandai dengan stabilo ya. Kumpulkan pada guru kelasmu masing-masing.